simulasikan sebuah kondisi real dari sebuah proses di lapangan ya, yang dimana tadi dalam pekan lalu terdapat 4 proses. Yang pertama ada rolling, ada spindles, ada cutting, dan juga ada press dryer. Nah di sini di pekan ini teman-teman mempelajari nih bagaimana cara untuk memvisualisasikan dari hasil rancangan yang telah teman-teman lakukan di pekan sebelumnya. Nah, visualisasikan dalam bentuk dashboard. Nah, dashboard sendiri itu nantinya bisa kalian pakai untuk pengambilan keputusan berbasis data. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kondisi keadaan dari rancangan teman-teman melalui sebuah data yang nanti teman-teman visualisasikan, gitu. Nah, caranya yang pertama di sini dalam tampilan flexing ini kan ada bagian dashboard ya di sini ya. Ada dashboard sini. Teman-teman jangan lupa sambilan dicoba ya. Nanti akan saya panggil untuk present di akhir secara acak. Oke. Ini teman-teman bisa pakai untuk simulasinya menggunakan simulasi yang pekan lalu. Saya harap masih disimpan ya. Itu siapa yang resense? Ada yang resense? Saya, Bang. Oh, kenapa Naira? Saya baru download Flexim-nya, Bang. Jadi yang pekan kemarin belum mencoba. Jadi gimana ya, Bang, untuk melanjutin yang sekarang? Oke, untuk yang belum download tadi kan sudah ditanya ya sama Budian ya. Yang belum download siapa? Tadi nggak ada yang resen. Mungkin nanti Naira boleh Aku di udah download tapi baru hari ini, Bang, downloadnya. Oh ya udah Ya, nggak apa-apa. sekarang udah. Udah nggak apa. Sambilan aja mungkin dicoba-coba aja kalau emang nanti di akhir belum bisa nggak apa-apa. Nanti saya coba yang lain. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi terdapat 4 proses, ada rolling, ada spindles, ada cutting, dan juga ada press dryer. Nah di sini kita menggunakan menu dashboard yang di atas ini ya. Ada dashboard di sini, baru kita klik yang bagian dashboardnya. Oke, di sini ada banyak banget nih komponen-komponen dari sebuah dashboard. Nanti akan saya tidak jelaskan semua, mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan dari menu konten. Nah, menu konten ini memiliki 3 tampilan, sorry. Ada bar chart, ada line chart, ada table. Ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam pengaplikasiannya. Misalkan di sini saya menggunakan untuk kontennya menggunakan table gitu. Tinggal kalian klik mouse kiri, kalian tahan, baru kalian pindahkan ke bagian dashboard ini. Nah, ketika sudah teman-teman lakukan, sudah teman-teman pindahkan ke bagian menu dashboard, nanti teman-teman bisa memilih objek yang teman-teman ingin identifikasi, gitu. Di sini teman-teman kan punya 4 proses. Kita coba menggunakan 4 proses tersebut dengan cara select objects, gitu kan? Select objects baru masuk ke bagian prosesornya, gitu. Karena ini kan prosesor ya, rolling, spindles, cutting, dan juga press dryer kan ini prosesor namanya. Baru kita klik semuanya nih, kita klik semua, baru kita select. Nah, setelah teman-teman sudah inputkan ya objeknya berupa prosesornya gitu ya, ada 4. Lalu nanti teman-teman bisa ada ada apalagi tuh? Ya, kenapa Feby? Bang, bisa diulang nggak ya Bang? Terlalu cepat. Oh, Makasih oke. Bang. Sorry Feby, ya terima kasih Feby. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi tadi kan yang pertama bahwasannya di sini ada sebuah menu dashboard ya. Ada menu dashboard. Di sini teman-teman silakan diklik dashboardnya ya kan. Lalu bagian dashboard ini, nah di sini kita coba hapus dulu deh. Di sini terdapat beberapa komponen dalam sebuah dashboard, ya kan? Ada konten, ada output, ada stay time. Cara untuk menggunakan komponen-komponen tersebut, kita pilih dulu nih, kira-kira dalam
melakukan sebuah visualisasi itu juga sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini saya mau menggunakan sebuah konten untuk yang pertama. Di sini. Nah, konten ini terdiri dari 3 jenis. Ada bar chart, ada line chart, ada table gitu kan. Di sini saya ingin menggunakan table gitu. Table ini kita klik mouse kirinya, lalu nanti ditahan, kita pindahkan ke bagian sebelah dashboard-nya. Nah, gitu ya. Setelah sudah, nanti teman-teman kondisikan atau atur pada bagian properties-nya. Pada bagian properties, muncul semua atau tidak? Kalau tidak muncul, nanti teman-teman bisa klik bagian view di bagian sini. Lalu pada bagian properties, tinggal diklik aja. Gitu. Ya. Oke, sampai sini saya harap udah pada ngikutin ya. Kalau ada yang kecepatan, silakan disampaikan lagi aja. Oke, siapa lagi nih? Feby, kenapa Feby? Sorry, halo dia. Yang kenapa halo dia? Di saya nggak ada kontennya, Bang. Nggak ada konten ya? Iya, Bang. Coba di present aja kalau nggak, biar saya bisa lihat. Untuk Sofieka kenapa? Bang, maaf sebelumnya, boleh nggak ya Bang kalau tutornya itu di-record? Soalnya kan kalau kami mau record kan apa sih layarnya 2 gitu kan Bang, jadi kayak kecil gitu. Boleh nggak ya Bang minta tolong di-record gitu? Oke, nanti saya coba ya record ya. Oke Bang, makasih Bang. Bang, ini aku udah bisa, Bang. Oh, udah bisa? Oh, nggak, maksudnya bisa share Oh, screen. Panggilan oke. ini Itu kan kini ada bagian direkam. dashboard tuh. Coba klik dashboard dulu. Dashboard yang di atas. Di atas. Samping kanan, kanan terus kanan ya kanan. Nah, itu dia dashboard. Kamu klik dashboardnya, klik ya. Nah, itu kan ada konten tuh di atas tuh, samping kiri konten, ya kan? Pertama kamu pilih dulu tuh yang bagian persegi kan ada tuh samping kiri, samping kanannya persegi. Nah, itu dia, kamu klik. Ada bagian 3 jenis kan ya? Ada. Ya, Bang. Nah, itu kamu pilih, kamu drag ke bagian menu dashboard ya. Gitu. Nah, bisa ya. Nah, itu kan properties kamu nggak ada tuh, ya kan? Itu kamu klik bagian view-nya lagi, view yang di atas. View di atas, nah itu dia. Nah, view klik, ada. Klik bagian properties. Nah, itu dia. Nah, oke, sampai sini udah jelas ya untuk kalau dia. Ya, makasih, Bang. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi untuk yang pertama kan dashboard dulu. Ulang lagi nih, dashboard. Habis itu nanti menu konten. Kalian pilih yang menu persegi ini, baru nanti kalian pilih mau milih yang mana, bar chart, line chart, table gitu kan. Nah, di sini ketika teman-teman sudah menentukan komponennya yang mau kalian pakai, sebentar, laptop saya nge-lag. Oke, di sini untuk dashboardnya, tadi kita menggunakan table ya. Di sini kita coba dalam objects-nya itu menggunakan objects prosesor. Silakan diklik prosesornya dan dipilih untuk 4 prosesornya, 1, 2, 3, 4. Habis itu kalian klik select gitu ya. Select di sini. Nah, ketika sudah, ya kan, sudah nih. Kita juga bisa ganti nih untuk konten satunya. Misalkan ini bisa kita ganti konten untuk prosesor gitu ya.
proses gitu. Nah, setelah teman-teman pilih 4 prosesor itu, kita run untuk prosesnya. Sebentar, ini kita reset dulu, reset. Nah, kita reset dulu, baru kita run. Untuk speednya teman-teman juga bisa nih, speednya teman-teman atur ya. Mau yang cepat atau yang lambat itu terserah teman-teman. Di sini saya ngatur waktu 4,79 biar nanti datanya cepat muncul aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba cara bacanya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, dalam konten ini tampilannya seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat tampilan 101 ini dalam praktikum sebelumnya? Atau gimana? Gimana? Ada yang pernah tahu ya? Oke, ini tampilannya kalau kalian ingat ini seperti praktikum SIMSIS di pekan 3 atau 4 gitu ya. Yang materinya tentang inter-arrival time dan juga arrival time ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya dalam tiap proses itu ada nilai 1, 0, dan juga 1. Ini kan merupakan nilai biner ya. Nilai biner dari sebuah proses tersebut. Yang mana ketika proses tersebut bernilai 1, maka terdapat sebuah proses yang belum selesai gitu. Berarti ada yang masih menunggu dalam proses tersebut gitu. Jadi misalkan nih rolling ada 1, berarti tandanya masih ada proses dalam objek tersebut, baru bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu ya. Gitu. Itu untuk cara bacanya. Dan di sini teman-teman bisa ngatur nih untuk displaynya. Displaynya ini ada current, ada minimum, ada maksimum, ada average. Ini teman-teman bisa atur sendiri. Kira-kira teman-teman butuh yang mana dalam tabelnya gitu. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa atur juga untuk penamaannya, penamaan dari kolomnya ya. Itu bisa teman-teman atur sendiri dalam nama apa gitu ya. Yang penting ini teman-teman bisa customize sendiri dalam tampilannya gitu. Itu untuk konten tadi. Nah, selanjutnya ya, ini kita mau taruh sini dulu untuk kontennya ya kan. Kita atur rapikan dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam output ya. Output ini itu untuk mengetahui nih berapa sih produk yang dihasilkan dari masing-masing proses. Atau berapa sih produk yang dihasilkan dari masing-masing operator. Nah, kita coba ya. Di sini ada tampilannya juga, ada bar chart, ada table gitu ya. Tapi di sini coba kita ganti pakai bar chart. Kita drag ke sebelah dashboard ya. Nah, di sini tampilannya sama lagi nih, kayak di tampilan konten sebelumnya. Cuman bedanya di sini bagian settingsnya aja nih mungkin ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya objeknya kita tentukan lagi. Misalkan kita menentukannya objeknya adalah si prosesnya lagi gitu. Rolling, spindles, press dryer, dan juga cutting. Udah di select gitu ya. Nanti setelah teman-teman select tentunya kita reset lagi untuk simulasi ini, rancangan kita ini. Kita reset dulu gitu ya. Reset baru kita run. Nah, ini ya. Rolling ada 1 produk yang telah selesai, ada 2 ya kan, ada 3 lagi ada 4, lalu diikuti dengan spindles ada 3, diikuti dengan cutting ada 1, diikuti dengan press dryer, press dryer 1. Ini teman-teman bisa percepat waktunya. Nah, gitu. Nah, ini untuk cara bacanya berarti tandanya
Dari proses rolling terdapat 156 produk yang telah selesai. Lalu spindles ada 154 produk yang telah selesai, diikuti dengan press dryer dan juga cutting. Gitu. Ini adalah throughput atau hasil yang dihasilkan dalam sebuah proses. Nanti teman-teman juga bisa mengatur settingsnya dalam penentuan legendanya, percentage-nya, bars-nya, dan juga zero columns-nya. Ini teman-teman bisa atur sebagaimana kebutuhan masing-masing usernya gitu ya. Jadi entah lebih enak membaca dengan bentuk persentase atau dalam bentuk angka satuan gitu ya, angka saja gitu ya, sorry. Itu terserah usernya kembali gitu. Nah, sampai sini bagaimana? Saya harap masih pada ngikutin semua. Kalau kecepatan silakan direksen saja. Lanjut, kita masuk ke bagian stay time. Ini stay time, kita pilih lagi nih. Di sini tampilannya jenisnya ada 4. Ada bar chart, ada histogram, ada line chart, ada table. Di sini kita coba menggunakan bar chart kembali nih. Ya. Oke, bar chart lagi nih. Oke. Nah, di sini saya menggunakan bar chart. Ya, siapa yang resen? Ya, Daniel, kenapa? Sorry Do, itu share screen-nya nggak jalan kayaknya Dok kalau di saya. Oh, yang lain jalan nggak? Atau ada yang nggak jalan nih? Halo teman-teman? Nggak jalan, Bang. Oh, nggak jalan ya? Sebentar. Oke, sekarang udah ya? Aman ya? Oke, udah. Oke, kita lanjut ke bagian stay time ya. Dimana di sini tadi saya pilih untuk jenis stay time-nya itu adalah bar chart gitu ya. Nah, fungsi stay time ini untuk mengukur ya, atau istilahnya menganalisa total waktu yang dihabiskan dari masing-masing item gitu. Seperti nanti pada proses rolling berapa sih dalam total waktu dalam pembuatan produk tersebut gitu. Di sini kita sama seperti komponen yang lainnya ya. Sebentar, ini agak nge-lag. Bentar, nge-lag. Nah. Oke, di sini sama seperti tahapan komponen sebelumnya. Kita pilih lagi nih objects-nya. Select objects, ya kan. Terus kita pilih misalkan prosesor lagi, itu terserah teman-teman ya. Tapi tentunya ya dalam penggunaan dashboard ini juga tergantung dari keadaan rancangan teman-teman. Misalkan kita mau melihat stay time-nya, berarti ini yang kita analisa berarti dari prosesornya, bisa dari prosesornya gitu ya, atau dari operatornya. Jadi menyesuaikan, tidak bisa semuanya. Kalau teman-teman nanti taruh rak-nya kan mungkin itu tidak akan muncul datanya nanti, mungkin gitu ya. Atau search-nya gitu, atau mungkin visual tool-nya itu mungkin tidak muncul nanti untuk tampilannya.
Jadi teman-teman tetap sesuaikan dengan kondisi dari rancangan teman-teman gitu. Nah, di sini saya coba pakai prosesor kembali. Saya pilih 4 prosesor. Lalu di sini saya reset kembali, lalu saya run. Nah, oke. Coba saya pengen tahu dong. Saya tadi coba Revita. Revita ada di sini. Ada Bang. Coba Revita, tadi stay time itu apa Revita? Item itu digunain untuk melihat waktunya gitu Bang tadi. Pokoknya intinya nanti ada berapa itunya. Bang, gak bisa jelasin gimana intinya. Mau ngeliat waktunya di setiap apa yang kita pilih. Misalkan kayak tadi milihnya di conveyor. Ya nanti dilihat di situnya gitu Bang. Oh, oke. Ya, hampir benar ya. Stay time intinya itu untuk mengukur total waktu yang dihabiskan dalam memproses sebuah produk. Nah, seperti contohnya ini pada proses, ya terima kasih untuk Revita. Pada contohnya ini rolling, ini kita dapatkan 10 seconds untuk proses satu produknya, average-nya ya. Berarti dia 10 seconds untuk proses satu produk, ada spindle 10 seconds, dan ini waktunya ini, kalau teman-teman ingat di sini adalah menyesuaikan dari waktu operasinya. Nah, waktu operasinya di mana cara ngaturnya? Di sini. Nah, proses time-nya. Ya kan, ada 10 seconds. Jadi teman-teman kalau ngatur nanti 15 seconds gitu, mungkin dia bakalan berubah. Nah, 15 seconds kan? Gitu. Sampai sini saya harap teman-teman mengerti. Gitu. Bang, Iya. maaf Bang, ini properties aku kenapa nggak muncul ya Bang? Udah aku klik view terus properti tapi nggak muncul. Coba kamu share screen untuk Sofi, silakan. Ya Bang. Ini Bang, dia nggak ada pilihannya di properties. Coba Coba aku kamu hapus lagi. coba propertiesnya kamu X-in coba. Propertiesnya kamu Tadi, X. oh, Terus kamu tadi klik output kan Bang? ya output coba. Oke, terus Ini kamu Bang. coba klik view. View-nya oke, terus Ini kan Bang? ya properties ya benar. Coba kamu klik 2 kali ininya si ya itunya. Bisa nggak? Kayak gini Bang dia. Belum muncul ya? Belum. Sebentar coba. Bentar ya. Emang agak nge-lag gitu sih. Coba Kalau di aku Bang kayak harus ngeklik itunya kayak misalnya gudang penyimpanannya diklik. Abis itu diklik lagi dashboardnya biar kelihatan propertiesnya Bang. oke, coba Sebenarnya coba nggak ikutin gitu ya. ya, itu. Coba kamu klik si prosesornya boleh. Terserah kamu prosesornya. Itu juga nggak muncul ya. Oh muncul. Nah, baru kamu klik coba si dashboardnya. Nah, Oh ya oke. bentar Bang. Apa Bang tadi Bang? Pilihannya Bang? Ini siapa nih? Nah, itu udah ya, bisa ya. Bisa.
Tadi ini apa Bang? Isinya ini. Itu Ini ya Bang? throughput itu ya benar objects. Kamu klik aja ininya, stasiunnya atau prosesornya. Oh, gudang tadi ya Bang? Ini. Prosesor. Oh, ini. Ya, itu. Baru Kayak gini. tanda plus objects plus. Nah, itu kamu pilih yang bagian prosesor. Gimana sih? Ada nggak? Saya soalnya nggak bisa ngeliat share screen kamu secara lengkap, soalnya kamu nggak entire screen ini. Oh iya Bang. Coba yang cari sendiri aja, coba ada nggak prosesor? Nggak ada, yang di plus tuh adanya select, group, terus Oh, tambah, terus set group. sebentar. Select object coba. Ada ya select objects? Ada Bang, terus pilihannya Nah, visual, source. kamu pilih prosesor. Oh, Ada ya? select ya Bang? Iya, Ada. di select, iya, select semua prosesor kamu. Misalkan ada 2 nih, berarti ada 2 prosesor lah dipilih. Iya udah. Terus gimana Bang? Baru kamu reset dia ujung kiri. Baru Oh iya kamu Bang, udah Bang. run lagi gitu ya. Ya makasih ya Bang. Oke. Itu Madi, silakan, kenapa? Madi Meliana. Izin Bang, saya kan tadi udah ngikutin kan. Tapi di pertengahan tiba-tiba laptop saya kedap-kedip sendiri Bang. Terus mati. Terus sekarang Waduh. saya nggak bisa ngikutin. Itu gimana ya Bang? Oke, ya sudah, untuk Madi nanti silakan diikutkan setelah recordnya saya share aja nanti. Gitu ya. Oke, makasih ya Bang. Oke. Oke, udah boleh lanjut ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Teman-teman juga nggak harus ngikutin sama persis kayak punya saya. Yang penting teman-teman ngerti aja dalam pengaplikasiannya. Ini saya coba semua komponen itu karena biar teman-teman bisa mengerti gitu ya, komponen-komponen yang bisa dipakai itu apa aja. Gitu. Tadi stay time sudah saya jelaskan, yaitu tadi berarti untuk rolling terdapat 15 seconds dalam pembuatan produknya, dan juga ada spindles, ada press dryer, ada cutting. Lanjut kita masuk ke bagian state gitu. State ya. Dan di sini untuk state kita coba, karena ini nggak muat, kita taruh, ini di atas state. Ini kita hapus dulu. Kita pakai state. Nah, di sini state itu hampir sama ya untuk fungsinya, yaitu untuk menampilkan kondisi operasional secara real time gitu, berdasarkan dari waktu simulasinya. Di sini saya lebih suka menggunakannya pie chart sih untuk state ini ya. Oke, di sini udah ada untuk state ya. Di sini teman-teman bisa pilih kembali objects-nya apa aja. Di sini saya menggunakan untuk state, coba kita ganti ya. Kita ganti pakai operator coba. Nah, kita reset, baru kita run. Nah, kita dapatkan ya, ini untuk tampilan dari sebuah state atau hasil rekaman secara real time lah istilahnya gitu. Ini coba kita cara bacanya gimana sih? Nah, di sini ada travel empty. Berarti tandanya dalam proses pemindahan barang ya,
terdapat kejadian 43,47% si transporter tidak membawa barang gitu kejadiannya. Begitu juga dengan operator 3. Terdapat persentase 31,97% dia tidak membawa barang. Begitu juga dengan travel load ya. Travel load ini adalah kondisi berapa lama si transporter atau operator dalam mengantarkan sebuah barang dari stasiun satu ke stasiun berikutnya. Gitu. Nah, terus kalau idle, ini idle kan pasti adalah waktu antrinya ya, atau waktu menunggunya juga. Untuk operator 4, kita lihat bahwasannya terdapat waktu idle-nya, yaitu bernilai sebesar 71,26%. Ya, berarti cukup banyak nih operator 4-nya, yaitu kita lihat mana sih operator 4? Operator 4 di mana kamu? Oh, di sini. Ini ya operator 4-nya. Dia banyak banget waktu menunggunya. Ya. Berarti ini untuk saran perbaikannya bisa mungkin entah karena ini kan banyak penumpukan nih ya, penumpukan. Coba kita riset dulu biar kita lihat. Kenapa sih operator 4 ini banyak idle gitu ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia lihat. Karena tidak ada barang yang ada di sini. Jadi dia menunggu dulu nih, menunggu ininya kelar, si proses cuttingnya kelar, baru dia ngambil lagi ke bagian Q3-nya. Nah, dia nunggu lagi sampai ini kelar, ini baru dia ngambil lagi. Itulah yang mengakibatkan cukup banyak waktu idle yang dihasilkan di operator 4 gitu. Operator 5 juga sama, dia banyak banget idle-nya karena dia nunggu dulu nih, nunggu kelar si proses press dryer tersebut, baru dia ngambil lagi. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya istilahnya, sesuaikan untuk si operatornya. Gitu deh. Itu untuk state. Nah, nanti masih banyak lagi nih. Ada zone, ada milestone, ada travel, ada general gitu ya. Nanti teman-teman silakan dicoba sendiri di rumahnya masing-masing gitu. Nanti juga akan ada ada tugas yang diberikan dari kami. Nanti silakan dikerjakan. Mungkin yang itu saja untuk pengenalan dari dashboard FlexSim. Harapannya teman-teman bisa mengerti gitu ya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesulitan dalam pengaplikasiannya? Silakan di raise hand. Oke, Seventina, silakan. Kenapa? Bang, recordan tadi dikirim nggak Bang biar bisa diulang lagi? Nanti akan dikirimkan. Semoga recordnya ada gitu ya. Saya juga nggak tahu, soalnya baru pertama kali nge-record di Google Meet. Semoga ada. Bang, makasih Bang. Oke. Oke, sampai sini saya mau nunjuk nih beberapa orang. Tadi Feby dia cukup aktif, jadi saya yakin pasti dia ngikutin. Feby terus juga tadi Madi Meliana juga mendengarkan, ya kan? Terus ada Revita ya mendengarkan juga gitu. Siapa ya? Kita coba mungkin Naila. Ada Naila di sini? Naila Muti? Ada Bang. Coba silakan di share screen. Mau lihat saya. Tapi ini join Gimitnya pakai HP Bang. Kalau pakai kamera HP aja boleh nggak Bang? Oh, boleh. Silakan coba.
Bang, pindah device aja deh Bang, bentar Bang. Oke. Sambil menunggu Nela mungkin ya, kita ganti dulu Nela. Sambil menunggu kamu ya. Coba saya mau Steve Sirait. Apakah ada Steve Sirait di sini? Halo, Steve Sirait. Halo, Steve Sirait. Oke, Steve Sirait meninggalkan LAN. Dia tiga kali sudah dipanggil tidak ada ya. Lanjut, Steve Sirait. Tidak ada. Oke. Selanjutnya, coba satu lagi. Saya mau Citra Apriliana. Ada nggak Citra Apriliana? Hadir Bang. Coba kamu share screen dong, tolong. Saya pakai HP Bang. Ini Jimitnya boleh saya kamera aja nggak Bang? Boleh. Kamera belakang ya. Bisa, Citra? Bentar Bang. Saya pindah device aja Bang. Oke, pindah device lagi. Oke, untuk Citra kita skip dulu. Coba ini terakhir deh, terakhir ya. Gede Satria, ada nggak Gede Satria? Iya bang. Coba di share screen boleh Gede? Untuk software Flexim-nya itu saya baru download hari ini bang. Baru bener ini selesai bang downloadnya bang. Jadinya dari tadi saya cuma merhatiin sedikit aja sih bang sampai download. Oke, kalau gitu saya mau nanya deh. Ya Stay bang. time itu tadi apa Gede? Stay time. Apa bang? Stay time. Stay time ya bang. Apa stay time? Itu tuh kayak waktu tinggal gitu bang. Waktu tinggal apa tuh? Tinggal Waktu di rumah tinggal kan? dalam antriannya gitu bang. Oke, Salah ya bang. waktu tinggal dalam antriannya. Waktu tinggal dalam antriannya. Ada yang mau nambahin untuk pernyataan ini dari Gede atau gimana? Atau pada sepakat semua nih? Siapa tuh? Feby, silakan Feby. Silakan Feby. Total durasi operator nggak sih Bang? Oke, bener ya. Total durasi operator atau total durasi dalam pengerjaan sebuah produk. Gitu. Terima kasih ya untuk Feby dan juga Gede. Oke, ini untuk Naila. Oke, sudah cukup bagus ya. Yang penting teman-teman silakan nanti dipahami, bukan hanya sekedar menggunakan komponen, tapi juga mengerti dalam cara pembacaannya gitu. Ya, terus juga disesuaikan dengan kondisi rancangan teman-teman. Jadi jangan asal dalam menggunakan state time lah, state atau mungkin konten gitu. Jadi teman-teman juga harus memikirkan sesuai dengan kondisi masalahnya. Ya. Kalau nggak salah juga di modul tuh ada tuh studi case-nya ya kan, studi case dari PT Kayu, masalahnya apa. Nah, dalam masalah tersebut ternyata solusinya dengan cara memvisualisasikan. Siapa nih? Reza Melisa Simamura. Nah, throughput itu tadi kan adalah output yang dihasilkan dalam sebuah proses.
Misalkan tadi di sini untuk Naila terdapat sortir barang. Sortir barang telah memproduksi 99 produk. Begitu juga dengan penimbangan barang, telah menghasilkan 100 produk. Gitu, ngerti ya untuk Reza? Oke. Oke, Naila terima kasih. Tadi yang terakhir tadi siapa ya? Citra ya kalau nggak salah ya. Citra udah selesai belum? Iya bang, udah bang. Coba di share screen untuk Citra, silakan.